Di dunia politik yang penuh kepalsuan dan permainan bayangan, terdapat suatu hubungan yang selalu menarik perhatian. Donald Trump dan Vladimir Putin. Dua sosok yang berasal dari dua negara yang seharusnya bermusuhan. Tetapi entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Bukan sekadar basa-basi diplomatik, bukan sekadar kepentingan politik. Ada nada yang unik setiap kali Trump berbicara tentang Putin. Tidak dengan nada permusuhan, seperti yang biasa keluar dari mulut pemimpin Amerika lainnya, melainkan sesuatu yang terdengar seperti kekaguman. Saat dunia mengecam Rusia, Donald Trump justru tetap tenang. Ketika pemimpin-pemimpin Barat menyebut Putin sebagai ancaman, Trump justru menyebutnya sebagai pemimpin yang cerdas. Bahkan ketika Biden terang-terangan menyebut Putin sebagai pembunuh, Trump hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kita juga bukan orang suci." Sebuah kalimat sederhana, tapi sangat cukup untuk membuat gelombang kontroversi. Trump bukanlah orang yang mudah memuji, apalagi pada rival politiknya. Tapi entah kenapa, setiap kali membahas Putin, ada nada penghormatan yang sulit diabaikan. Seakan dalam benaknya, Putin bukanlah musuh, melainkan seseorang yang ia kagumi. Di balik semua ini, terdapat sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan antar negara. Ada cara pandang, ada filosofi kepemimpinan, dan mungkin juga ada rasa hormat yang tak terucapkan. Dan di titik ini, kita harus melihat lebih dalam. Apa sebenarnya yang menghubungkan Trump dan Putin? Apa yang ia lihat dalam sosok Presiden Rusia itu, yang membuatnya begitu istimewa dan berbeda dari pemimpin Amerika lainnya? Terdapat banyak teori yang mencoba menjelaskan mengapa Trump begitu menyukai Putin. Dan teori pertama adalah bahwa Trump berkolusi dengan Rusia. Teori ini berawal dari tuduhan bahwa Kremlin memainkan peran besar dalam kemenangan Trump pada pemilu tahun 2016. FBI dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat menghabiskan hampir 2 tahun untuk menyelidikinya. Ada rapat rahasia, dokumen intelijen, bahkan interogasi terhadap orang-orang dekat Trump. Narasinya sederhana. Putin membantu Trump naik ke tampuk kekuasaan, dan sebagai balasannya, Trump menunjukkan sikap lunak terhadap Rusia. Tetapi setelah penyelidikan panjang, kesimpulan yang muncul justru mengejutkan banyak pihak. Tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kolusi antara Trump dan Rusia. Bahkan, laporan selanjutnya justru mengkritik FBI karena dianggap bertindak terlalu terburu-buru dalam menyelidiki dugaan ini. Sederhananya, teori ini tidak terbukti, setidaknya menurut sudut pandang hukum. Teori kedua yang banyak dibicarakan adalah bahwa Putin memiliki sesuatu yang bisa menjatuhkan Trump. Sebuah rahasia gelap, bukti yang bisa digunakan untuk mengendalikan atau mempengaruhinya. Isu ini pertama kali mencuat pada tahun 2017 ketika seorang mantan mata-mata Inggris, Christopher Steele, menerbitkan sebuah dokumen yang dikenal sebagai Steele Dossier. Dokumen ini berisi klaim bahwa Rusia memiliki informasi yang memberatkan Trump, mulai dari urusan bisnis yang mencurigakan hingga skandal pribadi yang memalukan. Tapi ada satu detail menarik. Siapakah yang membiayai penyelidikan ini? Jawabannya adalah lawan politik Trump sendiri, Hillary Clinton. Tim kampanyenya ikut berperan dalam mendanai pembuatan berkas ini. Namun, seiring berjalannya waktu, laporan itu mulai runtuh. Banyak klaim di dalamnya tidak bisa diverifikasi. Beberapa bagian bahkan terbukti palsu. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa berkas ini lebih banyak didasarkan pada spekulasi dan sumber yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Tetapi meskipun dokumennya sendiri telah didiskreditkan, tuduhan bahwa Rusia memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk menekan Trump tetap banyak beredar. Dengan kata lain, gagasan bahwa Putin memiliki kendali atas Trump tetap menjadi isu yang sering digunakan oleh lawan-lawan politiknya. Teori ketiga adalah bahwa Trump memang memiliki kecenderungan untuk mengagumi pemimpin-pemimpin kuat, terutama mereka yang memegang kekuasaan dengan cara yang tidak biasa. Jika kita melihat rekam jejak Trump, dia selalu menunjukkan hubungan yang baik dengan apa yang disebut oleh dunia barat sebagai pemimpin-pemimpin otoriter.
Xi Jinping dari Cina, Recep Tayyip Erdogan dari Turki, Kim Jong-un dari Korea Utara, dan tentu saja Vladimir Putin. Dalam banyak kesempatan, ia berbicara tentang mereka dengan nada yang berbeda dari pemimpin-pemimpin barat lainnya. Banyak yang melihat ini sebagai pola, sebab Trump bukanlah politisi tradisional yang menghormati tatanan demokrasi dan aturan main yang sudah mapan. Ia datang dari latar belakang bisnis, di mana keputusan diambil secara sepihak, tanpa perlu kompromi atau persetujuan panjang. Dan ketika melihat pemimpin-pemimpin dunia yang bisa bertindak dengan otoritas penuh, tanpa harus berhadapan dengan oposisi yang terus-menerus menghambat kebijakan mereka, bisa jadi Trump merasa kagum. Kalau kita lihat dari rekam jejak yang ada, saat berbicara tentang Xi Jinping, Trump pernah memujinya sebagai pemimpin luar biasa yang bisa mengendalikan negaranya dengan sangat baik. Ketika bertemu Kim Jong-un, ia menyebutnya sebagai pria yang sangat pintar. Dan soal Putin, Trump berkali-kali menyebutnya sebagai pemimpin yang kuat dan cerdas, bahkan di saat Rusia sedang berada di bawah tekanan internasional. Teori keempat mengatakan bahwa alasan Trump begitu berbeda dalam menangani Rusia adalah karena ia bukan produk Perang Dingin. Perang Dingin adalah konflik ideologi besar antara Amerika Serikat melawan Uni Soviet yang membentuk dunia selama paruh kedua abad ke-20. Kapitalisme melawan komunisme, kebebasan melawan otoritarianisme, dan ketidakpercayaan terhadap Moskow menjadi doktrin politik yang diwarisi dari generasi ke generasi. Bahkan setelah Uni Soviet runtuh, mentalitas ini tidak langsung hilang. Banyak politisi senior Amerika yang masih melihat Rusia sebagai ancaman besar. Tapi Donald Trump berbeda. Memang, ia seusia dengan banyak politisi yang tumbuh di era Perang Dingin, tetapi perjalanan hidupnya tidak dihabiskan di dalam dunia politik. Ia tidak memulai kariernya sebagai senator atau diplomat yang harus mengikuti pola pikir anti-Rusia. Ia adalah seorang pengusaha real estate, seorang miliarder yang lebih tertarik pada gedung pencakar langit, kasino, dan merek dagangnya sendiri ketimbang strategi geopolitik global. Karenanya, ketika politisi tradisional Amerika melihat Rusia sebagai musuh, Trump melihatnya dengan cara yang lebih pragmatis. Bukan sebagai lawan ideologi, tetapi sebagai negara yang bisa diajak bernegosiasi. Bagi Trump, semua hal adalah tentang kesepakatan. Jika ada sesuatu yang bisa dinegosiasikan untuk kepentingan Amerika, maka mengapa harus mempertahankan permusuhan lama yang tidak menguntungkan? Teori kelima adalah bahwa Trump adalah seorang realis. Seseorang yang melihat dunia apa adanya, bukan berdasarkan idealisme atau dogma politik lama. Dalam pandangan ini, Trump memahami satu hal mendasar. Rusia tidak bisa diabaikan. Dengan ekonomi bernilai $2 triliun, persenjataan nuklir terbesar di dunia, dan wilayah terluas di planet ini, Rusia tetap menjadi pemain utama dalam berbagai isu global. Tidak peduli bagaimana Washington melihat Moskow, ada realitas yang tidak bisa diubah. Apakah itu soal pengendalian senjata nuklir, perubahan iklim, ketahanan rantai pasokan, atau keamanan energi, Rusia selalu menjadi bagian dari percaturan global. Tanpa Rusia, tidak mungkin ada solusi menyeluruh untuk masalah-masalah besar yang dihadapi dunia. Trump bukan tipikal politisi yang terjebak dalam retorika moralitas atau idealisme demokrasi ala Washington. Dia tidak tertarik dengan narasi bahwa Amerika harus menyelamatkan dunia atau menghukum negara yang tidak demokratis. Baginya, politik global adalah tentang kepentingan, bukan nilai-nilai yang dibuat-buat. Dan jika berbicara soal kepentingan, Rusia adalah negara yang terlalu besar untuk diisolasi, terlalu kuat untuk ditekan begitu saja. Alih-alih memperlakukan Rusia sebagai musuh permanen seperti yang dilakukan banyak pemimpin Amerika sebelumnya, Trump memilih jalan lain, membangun hubungan, membuka jalur komunikasi, dan melihat peluang di balik permusuhan lama. Dan teori kelima tadi membawa kita ke teori terakhir, mungkin yang paling langsung, tapi juga yang paling pragmatis, bahwa Trump memiliki kepentingan bisnis di Rusia. Mantan pengacaranya sendiri, Michael Cohen,
pernah mengatakan bahwa Trump sebenarnya tidak benar-benar mengharapkan kemenangan di pemilu tahun 2016. Sebaliknya, ia melihat kampanyenya sebagai peluang untuk memperluas jaringan bisnisnya, termasuk dengan Rusia. Menurut Cohen, Trump sempat berusaha membangun Trump Tower di Moskow. Bahkan, ada laporan bahwa proyek ini dirancang dengan unit penthouse gratis untuk Putin, sebuah langkah yang, kalau benar, jelas menunjukkan seberapa besar Trump ingin membangun hubungan baik dengan pemimpin Rusia itu. Tentu saja, semua teori ini terdengar menarik. Ada aroma skandal, ada intrik politik, ada spekulasi besar tentang hubungan gelap antara dua pemimpin dunia. Tapi, apakah semua ini benar-benar sespektakuler itu? Mungkin jawabannya lebih sederhana dari yang kita kira. Vladimir Putin memang pemimpin yang penuh kontroversi, tetapi satu hal yang tidak bisa disangkal, dia tahu cara membangun hubungan. Lihat saja jejaknya di dunia internasional. Ia bukan hanya dekat dengan Trump. Di dunia Arab, ia diterima dengan baik. Di Asia, ia punya sekutu. Di Afrika, pengaruhnya terus berkembang. Bahkan di Eropa, ia punya teman-teman lama. Mantan kanselir Jerman, Gerhard Schröder, pernah merayakan Natal bersamanya. Mantan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, masih mengunjungi Moskow bahkan setelah meninggalkan jabatannya, dan bahkan membela invasi Rusia. Mantan Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi, bukan hanya sekadar kolega politik, mereka berburu dan berpesta bersama. Jadi, ketika Trump terlihat dekat dengan Putin, apakah itu sesuatu yang luar biasa? Ataukah ini hanya bagian dari pola yang lebih besar, bahwa Putin memang pandai membangun hubungan dengan para pemimpin dunia, termasuk mereka yang di awalnya terlihat sebagai musuh? Mungkin Trump bukan pengecualian. Mungkin dia hanya bagian dari norma. Bahwa Putin memang selalu berhasil menjalin hubungan baik dengan banyak pemimpin dunia, termasuk Donald Trump.